Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Herian Pawestri, Pranata Hubungan Ahli Pertama di Biro Humas dan Protokol Kementerian UMKM. Saat ini saya bertugas di pelayanan terpadu satu pintu PTSP yang menjadi garda depan dalam memberikan beberapa layanan publik seperti permohonan informasi publik, pengaduan dan aspirasi masyarakat, pendampingan hukum, serta pendaftaran lembaga inkubator. Dari hasil observasi saya di PTSP, terdapat 6 isu manajemen ASN dan Smart ASN yang akan kita bahas dalam paparan ini. Pertama, saya memilih core issue dengan teknik analisis APKL. Teknik ini merupakan metode yang digunakan untuk menguji kelayakan untuk kemudian dicarikan solusinya dalam aktualisasi. Terdapat 4 kategori dalam teknik ini, yakni aktual atau A, problematik atau P, kehalayakan atau K, dan kelayakan atau L. Aktual artinya isu tersebut benar sedang terjadi dan hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik artinya isu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kehalayakan artinya menyangkut hajat hidup orang banyak, sementara kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, dan relevan, serta dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Tabel berikut menampilkan proses menguji kelayakan isu yang ada di PTSP melalui teknik analisis APKL. Berdasarkan teknik APKL didapatkan 2 isu yang kemudian layak untuk dianalisis lebih dalam. Langkah selanjutnya yakni menilai kualitas isu menggunakan teknik analisis USG. Teknik ini merupakan perankingan isu berdasarkan 3 kategori, yaitu urgency atau U, seriousness atau S, dan growth atau G. Urgensi menunjukkan seberapa mendesak isu tersebut. Seriousness menunjukkan seberapa serius isu tersebut. Kemudian growth menunjukkan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Tabel berikut menampilkan proses pengujian kelayakan isu dengan teknik analisis USG. Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa isu belum tersusunnya survei kepuasan masyarakat sesuai aturan terbaru Kementerian PAN-RB memperoleh peringkat 1. Ini artinya isu ini sangat mendesak karena survei kepuasan masyarakat yang tepat harus segera disusun, mengingat survei tersebut merupakan salah satu instrumen dalam penilaian kinerja pelayanan publik. Dampaknya sangat serius karena tanpa survei kepuasan masyarakat yang sesuai regulasi dan kebutuhan, unit kerja tidak dapat mengukur kinerja tingkat kepuasan publik terhadap kualitas pelayanan publik dan tidak dapat data objektif sebagai bahan evaluasi kinerja berikutnya. Potensi pertumbuhan permasalahan ini cukup besar, terutama jika tidak ada tindakan segera. Semakin lama masalah ini dibiarkan, semakin besar kemungkinan dampak negatifnya terhadap upaya perbaikan layanan serta inovasi yang disusun berdasarkan tingkat kepuasan publik. Kesimpulan dari teknik analisis APKL dan USG ini menunjukkan bahwa penyusunan survei kepuasan masyarakat merupakan isu dengan nilai tertinggi. Dengan demikian, isu inilah yang akan kita bahas lebih dalam. Tahap kedua adalah penentuan akar penyebab core issue dengan menggunakan diagram fishbone. Dikenal dengan cause and effect diagram atau Ishikawa diagram, penggunaan fishbone dapat membantu memahami isu sebagai akibat dari beberapa hal yang diidentifikasi sebagai penyebabnya. Gambar ini menunjukkan fishbone diagram untuk memperlihatkan faktor penyebab apa saja terkait belum tersusunnya survei kepuasan masyarakat ini. Berdasarkan hasil analisis menggunakan fishbone diagram, diketahui bahwa terdapat 4 akar permasalahan, yakni manpower, method, material, dan measurement. Melihat permasalahan tersebut, saya mengajukan beberapa gagasan kreatif dengan judul optimalisasi survei kepuasan masyarakat berbasis digital di PTSP Kementerian UMKM. Ada 2 langkah utama yang saya usulkan. Langkah pertama, menyesuaikan format survei kepuasan masyarakat agar sesuai dengan prosedur terbaru dari Kementerian PAN-RB. Saya menyusun ulang kuesioner menjadi 14 unsur penilaian dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, saya juga memastikan setiap pertanyaan dapat menggambarkan aspek pelayanan secara lebih spesifik dan objektif. Langkah kedua, mengintegrasikan platform survei dengan Google Spreadsheet. Melalui mekanisme ini, data yang diinput masyarakat melalui Google Form akan
otomatis terekam dan tersusun dalam spreadsheet. Dengan begitu, proses rekap dan analisis data bisa dilakukan secara otomatis, cepat, dan real time. Data yang sudah terkumpul juga dapat langsung divisualisasikan dalam bentuk grafik melalui dashboard digital sederhana, sehingga hasil survei mudah dipahami dan dipantau oleh seluruh tim PTSP. Gagasan ini mungkin terlihat sederhana tetapi memiliki dampak besar. Selain mempercepat proses pelaporan, sistem digital ini juga meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data survei. Demikian paparan saya terkait penetapan core issue dan gagasan kreatif. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.